Kemarahan dunia terhadap perang di Gaza mencapai titik baru. 7 negara Eropa akhirnya bersuara lantang dan menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap pembantaian yang terjadi di jalur Gaza. Apakah ini titik balik dalam tekanan internasional terhadap Israel? 1. Pernyataan bersama 7 negara Eropa. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada 17 Mei 2025, 7 negara Eropa, Islandia, Spanyol, Norwegia, Luxembourg, Malta, dan Slovenia, menyampaikan sikap keras terhadap Israel. Mereka menyebut bahwa mereka tidak akan diam menghadapi bencana kemanusiaan buatan manusia. Lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, mayoritas wanita dan anak-anak. Dan dunia, menurut mereka, tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. 2. Seruan untuk akhiri blokade Gaza. Poin utama dari pernyataan itu adalah seruan agar Israel segera menghentikan blokade di Gaza. Mereka menyebut, jika blokade ini terus berlanjut, lebih banyak orang akan mati kelaparan dalam hitungan hari. Mereka juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan cepat dan tanpa hambatan, sesuai dengan prinsip hukum internasional. Ini menjadi tekanan langsung kepada pemerintah Israel untuk menghentikan kebijakan pengepungan total. 3. Kecaman terhadap pemukiman ilegal dan pengusiran. Tak hanya Gaza, negara-negara ini juga mengecam keras eskalasi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Mereka menentang kekerasan pemukim ilegal, perluasan permukiman, serta pengusiran paksa warga Palestina yang mereka sebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Upaya perubahan demografis tidak bisa diterima, tegas mereka. Ini menjadi sinyal bahwa Eropa mulai mengkritik akar struktural konflik Israel-Palestina. 4. Tuduhan kejahatan perang dan genosida. Tindakan Israel di Gaza tak hanya dikecam secara moral, tapi juga dihantam secara hukum. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional. Ini adalah momen penting di mana para pemimpin negara demokratis mulai menghadapi pertanggungjawaban internasional. 5. Spanyol pimpin tekanan diplomatik. Spanyol kini menjadi salah satu suara paling vokal di Eropa. PM Pedro Sanchez berpidato di hadapan Liga Arab di Baghdad dan menyebut bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Spanyol juga tengah menyiapkan resolusi baru di PBB yang mendesak diakhirinya pengepungan Gaza dan dibukanya jalur bantuan tanpa syarat. Sanchez bahkan menyatakan akan meminta Mahkamah Pidana Internasional menyelidiki apakah Israel mematuhi kewajibannya dalam pengiriman bantuan kemanusiaan. 6. Apakah ini akan mengubah arah konflik? Pertanyaannya sekarang, apakah pernyataan dan tekanan dari 7 negara Eropa ini akan mengubah realitas di lapangan? Israel sejauh ini menolak tekanan internasional dan tetap menjalankan kebijakan bumi hangus di Gaza. Namun, jika semakin banyak negara mulai mengambil langkah nyata, seperti sanksi ekonomi, embargo senjata, atau pengakuan resmi Palestina, maka keseimbangan kekuatan bisa mulai bergeser. 7. Arah baru untuk Palestina.
Ini mungkin menjadi titik awal dari koalisi internasional yang lebih berani dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Jika dukungan Eropa terhadap Palestina terus menguat, bukan tidak mungkin akan ada pengakuan resmi negara Palestina secara luas dan dorongan lebih besar untuk pengadilan kejahatan perang. Apakah ini akhir dari kekebalan Israel di panggung global? Atau hanya sikap sementara tanpa tindakan nyata?